Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Muhammad Raffi Azhari. Aku salah satu mahasiswa baru di UIN Salatiga, angkatan 2024 dan sekarang sedang semester 1 nih. Kali ini aku akan mereview buku berjudul Applied Psychology sebagai tugas UTS matkul psikologi umum yang diampu oleh Ibu Setia Utami, MPSI. Oh ya, tentang diriku, tadi udah ya, namaku Muhammad Raffi Azhari. Aku dari Prodi Psikologi Islam, kelas 1E dengan NIM 430 402 40137. Nah, langsung saja ya, aku akan mereview buku ini ya sekilas lah. Siapa tahu nanti kalian tertarik juga untuk ikut baca. Tapi sebelumnya, karena aku nggak terlalu pandai untuk berbicara langsung, ini aku sambil baca catatan-catatan aku tentang buku ini ya. Ada di sini, jadi mohon maaf kalau nanti nggak terlalu sering lihat ke sana. Jadi mungkin lebih sering lihat ke layar laptop di sini gitu, oke? Nah, jadi judul dari buku ini itu Applied Psychology, bagaimana menggunakan pikiran dan mental secara efisien untuk pencapaian tujuan pribadi dan bisnis. Nah, buku ini ditulis oleh Warren Hilton pada tahun 2010. Tapi ini adalah versi terjemahannya yang diterjemahkan oleh Dewi Wulansari. Nah, buku ini dicetak pada Februari 2021 oleh penerbit Gemilang dengan tebal total halaman 200 dengan ukuran 13 kali 20, sorry. Nah, jadi buku ini tuh menurut aku adalah karya yang menarik dan informatif ya teman-teman. Menawarkan wawasan mendalam mengenai beberapa penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam kehidupan sehari-hari dan konteks profesional. Dengan pendekatan yang praktis dan teoritis, buku ini menjadi sumber berharga bagi siapapun yang ingin memahami dan memanfaatkan psikologi dalam berbagai aspek dalam kehidupannya. Nah, yang aku suka nih teman-teman dari buku ini, yang pertama itu di buku ini tuh ada pendekatan praktisnya. Jadi, si penulis itu menekankan pentingnya penerapan teori-teori psikologi dalam praktik. Ia menunjukkan bagaimana pemahaman tentang perilaku manusia dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam berbagai bidang, seperti manajemen, pemasaran, dan pendidikan. Misalnya nih, ia menjelaskan bagaimana teknik-teknik psikologi dapat diterapkan dalam strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen dan membangun loyalitas merek. Pendekatan ini sangat relevan bagi para profesional yang ingin memanfaatkan psikologi untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian yang aku suka juga di buku ini itu ada teori dan juga contoh kasusnya. Buku ini tuh menggabungkan teori psikologi dengan contoh-contoh nyata yang membuat konsep-konsep yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Penulis sendiri itu memberikan lumayan banyak ilustrasi yang membantu pembaca memahami teori yang diterapkan sesuai dalam situasi konkret. Misalnya, ia mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip motivasi dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam lingkungan kerja. Contoh kasus ini tuh memberikan pembaca perspektif praktis yang dapat langsung diterapkan. Nah, yang ketiga yang aku suka dari ini tuh dampak pada kehidupan sehari-hari. Jadi buku ini tuh lumayan berdampak ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Juga di buku ini tuh bagaimana Hilton atau penulis ini tuh menjelaskan bahwa dampak psikologi dalam interaksi sosial dan kebutuhan sehari-hari gitu loh. Pembaca diajak untuk merenungkan bagaimana pemahaman psikologis dapat memperbaiki hubungan interpersonal dan pengambilan keputusan, misalnya mengenali bias kognitif dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara kita melihat dunia, dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional dan adil. Terus yang aku suka juga dalam buku ini tuh relevansi dalam konteks modern. Mungkin buku ini tuh ditulis lumayan lama beberapa waktu yang lalu, namun masih banyak konsep yang tetap relevan gitu loh hingga hari ini. Buku ini tuh memberikan fondasi yang kuat bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara psikologi dan berbagai aspek kehidupan modern. Nah, dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, prinsip-prinsip psikologi yang dibahas oleh Hilton ini tetaplah aplikatif, terutama dalam memahami perilaku konsumen dan dinamika kelompok. Terus yang aku suka juga di buku ini itu ada penekanan pada etika. Maksudnya gimana? Jadi si Hilton ini menekankan pentingnya etika dalam penerapan psikologi. Ia mengingatkan pembaca bahwa penggunaan teknik-teknik psikologi itu harus dilakukan dengan dasar tanggung jawab dan kesadaran akan dampaknya terhadap individu dan juga masyarakat. Ini adalah pengingat penting bagi kita, para profesional atau para mahasiswa di bidang psikologi dan bisnis untuk mempertimbangkan aspek etis dalam praktik kita. Jadi, selain hal yang aku suka dari buku ini juga ada beberapa kelemahan yang menurut aku lumayan mengganjal gitu ya. Yang pertama itu ada keterbatasan konteks sejarah. Jadi buku ini tuh ditulis dalam konteks waktu tertentu gitu loh teman-teman. Sehingga beberapa teori, contoh yang mungkin ada di buku ini tuh terasa ketinggalan zaman buat kita. Jadi kita tuh mungkin menemukan bahwa beberapa ide tuh tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan psikologi modern atau perubahan sosial yang cepat yang biasa kita alami seperti itu. Terus adanya kurang pendek terus adanya kurangnya pendekatan multidisipliner. Jadi meskipun si Hilton ini memberikan banyak contoh tentang penerapan psikologi, buku ini tuh cenderung terfokus pada perspektif psikologis tunggal. Nah, pendekatan multidisipliner yang melibatkan bidang lain seperti sosiologi atau ekonomi seharusnya tuh dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku manusia yang mendukung penggunaan psikologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Harusnya, cuma nggak ada. Terus yang ketiga, ada keterbatasan dalam penjelasan teoritis. Jadi beberapa konsep psikologi mungkin tidak dijelaskan secara mendalam ya. Jadi pembaca yang mencari pemahaman lebih mendalam tentang teori-teori tertentu mungkin merasa bahwa buku ini tuh hanya menyentuh permukaan aja dari teori tanpa memberikan analisis yang cukup. Terus ada contoh yang terbatas. Sementara banyak contoh kasus yang berdasarkan cukup relevan, ada kalanya contoh yang digunakan tuh terasa terlalu umum dan tidak cukup beragam. Ini bisa membuat pembaca kadang merasa kurang terhubung dengan situasi yang lebih spesifik atau konteks yang berbeda. Terus adanya kurang penekanan pada penelitian empiris. Jadi buku ini tuh lebih terfokus pada aplikasi praktis dan teori gitu loh, tanpa memberikan cukup referensi pada penelitian empiris yang mendukungnya. Jadi pembaca tuh yang menginginkan dasar ilmiah yang kuat untuk penerapan psikologi itu mungkin merasa kurang puas terhadap buku ini. Cuma eh, dari hal tersebut, mengingat kelebihan dan kekurangan buku ini ya, gaya penulisan dari Hilton ini terkesan cukup lugas dan jelas, membuat buku ini tuh mudah dipahami gitu loh. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang psikologi, si penulis berhasil menyampaikan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana dan menarik. Penjelasan yang sistematis dan struktur membantu pembaca mengikuti alur pemikiran yang baik, menjadikan buku ini sangat aksesibel. Terus, selain dari review itu juga, ada satu tugas tambahan lagi dari dosen pengampu psikologi umum saya, Ibu Setia. Beliau meminta satu hadis yang menurut saya relevan dengan buku ini. Jadi saya mengambil satu hadis, yaitu hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2000
442 yang berbunyi, dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saya telah hafal dari ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apa yang kamu ragu-ragukan, kerjakan apa yang tidak kau ragu-ragukan. Sesungguhnya kebenaran membawa ketenangan dan dusta itu menimbulkan keraguan-raguan. Jadi, cocok banget seperti buku ini. Secara mental, ketika kita yakin untuk mengerjakan ini, kita mengerjakan sesuatu, pasti kita tidak akan ragu-ragu gitu dong. Jadi keraguan itu bisa terjadi karena kurangnya keyakinan secara mental, kurangnya keberanian kita. Nah, buku ini tuh lumayan mengajarkan kita bagaimana sih mengolah mental kita supaya kita berani, supaya kita lebih yakin dan tidak ragu akan apa yang kita kerjakan. Nah, jadi kesimpulannya, bagi siapapun, menurut saya ini tuh bacaan yang wajib bagi siapapun yang tertarik dengan psikologi dan ingin memahami bagaimana ilmu ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi antara teori, contoh praktis, dan gaya penulisan yang menarik menjadikan buku ini tuh berharga bagi mahasiswa, profesional, maupun siapapun yang ingin memperdalam pemahaman tentang perilaku manusia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang psikologi, pembaca dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, baik secara pribadi maupun profesional. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Menurut kalian buku ini cukup menarik nggak dari review aku? Nah, buat kalian yang tertarik, tadi aku udah research, ada banyak kok di Google kalau kalian mau beli, ada versi yang mahal, ada versi yang murah sih. Ya, layaknya buku buku lah. Cuma nggak terlalu mahal buat kantong mahasiswa. Kalau kalian nggak mau beli, kalian juga bisa pinjam buku ini di Perpustakaan Kampus 3, tepatnya di Gedung Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Nah, kalian dapat nih, bisa nih pinjam ini kalau tertarik mau bacanya. Oke, sekian itu dulu dari aku. Terima kasih udah mau nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak lihat layar laptop karena aku kurang bisa berbicara secara leluasa ya kalau kayak menyampaikan sesuatu gini, dan juga mohon maaf kalau banyak kesalahan kata, banyak edit. Kalau banyak edit berarti ini tadi videonya agak bermasalah di tengah pengambilan. Oke, sekian aja dari aku. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.